Pada waktu itu terlihat Blue yang melayang-layang di angkasa. Blue sepertinya tidur. Tidur apa pingsan? Pingsan apa tidur ya gengs? Gak lama setelahnya Blue pun bangun. Sambil mengingat-ingat kejadian sebelumnya, tiba-tiba perhatiannya teralihkan karena ada suara yang memanggil-manggil namanya. Terlihat seseorang yang melayang di angkasa. Sama seperti Blue, dia juga menggunakan baju astronot. Dia pun sepertinya lagi pingsan. Setelah diperhatikan, ternyata baju astronotnya rusak. Terlihat bagian belakangnya yang sobek, dan hal itu membuat tabung oksigennya bocor. Dan kemungkinannya oksigennya juga mau habis nih geng. Meskipun Blue nggak tahu siapa orang itu, dia nggak bisa membiarkannya begitu aja. Lalu Blue yang melihat itu pun berniat akan menolongnya. Dengan susah payah akhirnya Blue berhasil mendekat ke arahnya. Dan ternyata itu adalah si Red. Mengetahui hal itu, Blue berusaha untuk menyadarkannya. Tapi kemudian hal aneh terjadi. Perlahan-lahan sinar itu mendekat sampai akhirnya membuat Blue bangun dari tidurnya. Ternyata Blue lagi mimpi nih geng. Blue seneng banget, ternyata itu cuma mimpi buruk. Dan yang bikin lega, di sampingnya dia ngeliat Red baik-baik aja. Red yang tahu kalau Blue habis mimpi buruk, dia pun tanya ke si Blue tentang mimpi yang dialami barusan. Blue kemudian menceritakan ke si Red, lalu dia bilang, "Iya Red, tadi aku mimpi ada di luar angkasa. Aku naik pesawat luar angkasa gitu. Terus yang bikin aku spot jantung, aku ngeliat kamu hampir meninggoy karena kehabisan oksigen. Lalu aku berusaha untuk menyelamatkanmu Red." Mendengar hal itu, Red jawab dan bilang, pesawat luar angkasa. Menarik juga. Coba ceritain lagi seperti apa roketnya. Lalu Blue jawab dan bilang, ya seperti pesawat luar angkasa pada umumnya. Bentuknya besar, dia punya hidung besi dan di bagian bawahnya menjemurkan api. Sambil Blue bercerita, Red pun ngeliat buku tugasnya zaman dia sekolah dulu. Dia sih bilangnya gitu. Di dalam buku tugasnya si Red ternyata ada sketsa blueprint desain pesawat luar angkasa nih geng. Kemudian tiba-tiba aja Red pergi dari tempat itu. Sementara Blue yang lihat itu jadi curiga. Lalu dia bilang, wah, sungguh sangat mencurigakan. Sepertinya mimpiku tadi merupakan ramalan. Dan jangan-jangan itu semua nanti bisa jadi kenyataan. Sebelum itu terjadi, aku harus menghentikannya. Kemudian scene berpindah ke laboratoriumnya si Red. Di sana ada pesawat luar angkasa bersama dengan Red yang lagi sibuk ngelas kaki pesawat itu. Nggak lama si Red pun berganti kostum dengan pakaian astronotnya. Blue yang dari tadi mengintai si Red dari kejauhan, lalu dia bilang, tuh kan apa yang aku bilang. Ternyata Red membangun pesawat luar angkasa. Tapi nggak mungkin dia bisa bikin pesawat luar angkasa beneran. Pasti itu cuma pesawat mainan aja. Wah, dia mau pergi lagi. Aku harus ikutin pelan-pelan nih biar nggak ketahuan. Kemudian Blue pun masuk ke dalam pesawat luar angkasa itu. Blue yang mengira kalau Red cuma bikin pesawat bohongan, dia pun terkejut karena tiba-tiba mesin pesawat itu pun bekerja dan mulai melesat ke angkasa. Sementara di sisi lain Red yang berada di pusat kendali terlihat senang. Lalu dia bilang, asik jalan-jalan ke luar angkasa. Karena Blue yang takut kalau mimpi buruknya menjadi kenyataan, dia pun coba untuk menggagalkan misi si Red. Lalu Blue pun coba untuk memutuskan kabel pesawat itu. Gak lama alarm di pusat kendali berbunyi. Red yang melihat itu pun segera meluncur mencari kerusakan pesawat itu. Dan begitu terkejutnya, ternyata di sana dia ngelihat Blue. Blue yang saat itu ada di luar angkasa hampir aja kehabisan nafas. Soalnya dia nggak pakai baju astronot nih gengs. Red yang melihat hal itu pun langsung melemparkan baju astronotnya. Lalu Blue pun masuk ke dalam pesawatnya si Red. Di dalam dengan santainya Blue nyengir ketika Red marah-marah ke dirinya. Kemudian Blue menjelaskan alasannya kepada si Red kalau semua itu dia lakukan karena takut ramalan mimpi buruknya menjadi kenyataan. Mendengar hal itu, Red bilang ke si Blue kalau itu cuma mimpi buruk aja dan mereka akan baik-baik aja. Soalnya pesawat luar angkasa itu super duper aman. Tapi kemudian di sela-sela obrolan mereka, alarm pesawat berbunyi. Melihat hal itu, Blue bilang, tuh kan apaan yang aman? Mendengar hal itu, Red jawab kalau semuanya pasti aman. Itu cuma alarm biasa. Tapi nggak lama berselang, tiba-tiba kapal itu pun meletus nih gengs.
Pesawat itu hancur berkeping-keping, sementara Blue dan Red melayang-layang di angkasa. Semua persis sama apa yang ada di mimpinya si Blue. Blue yang melihat baju astronot si Red rusak, dia pun langsung mendekat ke arahnya. Dia pun coba untuk menyadarkan si Red, sama seperti di mimpinya. Kemudian sinar kosmik perlahan-lahan mendekat ke arahnya. Dan yang terjadi, terlihat angkasa yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian masih dengan Red yang pingsan, dia hampir kehabisan oksigen dan dia akan meninggoy kalau nggak buru-buru menghirup oksigen nih geng. Lalu Blue yang melihat itu, dia bilang, "Aku minta maaf Red, aku nggak berhasil menggagalkan ramalan itu. Dan sepertinya ini udah jadi takdir kita." Dan akhirnya mereka pun nggak jadi meninggoy. Belum tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas terlihat Blue yang juga kaget karena ternyata dia masih hidup. Kemudian datang Red ke arah si Blue. Blue kemudian tanya ke si Red, dia bilang, "Red, apakah kita udah meninggoy? Dan kita ada di neraka apa di surga nih Red?" Rednya mendengar hal itu jawab, lalu dia bilang, "Enggak kok Blue, kita masih hidup. Tapi aku juga nggak tahu pasti. Sepertinya kita ada di salah satu bintang angkasa gitu deh." Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba perhatian mereka teralihkan. Dari ujung angkasa sana muncul cahaya kosmik besar. Lalu tiba-tiba muncul sesosok makhluk dengan bentuk wajah. Tapi kayaknya nggak asing ya gengs. Kapten lupa nih, pokoknya kayak di film Marvel gitulah. Buat kalian yang tahu, komen di kolom komentar di bawah ya. Makhluk yang datang itu bilang kalau dia merasa terusik oleh kedatangan Blue dan Red di sana. Blue yang mendengar hal itu, dia bilang, "Hei, kamu siapa sih? Datang-datang gak pakai assalamualaikum?" Kemudian makhluk itu menjawab dan bilang, "Baiklah, assalamualaikum. Nah, jadi aku mau kenalin diri dulu nih. Aku adalah Dormammu, penguasa dimensi kegelapan. Dan pasti kalian datang dari planet bumi kan?" Blue yang mendengar hal itu pun jawab dan bilang, "Iya bener, kok kamu tahu sih?" Dormammu juga bilang kalau dia lagi nyari murid untuk diajarkan ilmu kosmik super. Kemudian Dormammu pun memberikan kartu membership kepada Blue dan Red. Mendapatkan kesempatan itu, Blue pun berterima kasih kepada Dormammu. Tapi lalu Blue bilang kalau dia nggak bisa tinggal di angkasa selamanya, karena buat Blue dan Red, bumi adalah rumah mereka dan mereka lebih memilih bumi untuk tinggal di sana. Mendengar hal itu, Dormammu pun jadi kesal. Lalu dia bilang, "Dasar kamu makhluk bumi, kamu akan rugi. Soalnya dengan kekuatan kosmik super, kamu akan jadi makhluk terkuat di dimensi ini dan kamu bisa menguasai seluruh angkasa ini. Daripada bumi yang gak lama lagi juga akan hancur karena ulah manusia itu sendiri. Nah, gimana? Apa kamu masih menolak tawaranku yang dahsyat ini?" Mendengar hal itu, Blue pun jawab, "Mohon maaf Dormammu, aku nggak bisa menerima tawaranmu. Aku lebih cinta bumi soalnya." Mendengar hal itu, Dormammu pun marah. Dia pun akan menyedot Blue nih geng. Beruntung Red masih bisa memegang dan menahan si Blue. Tapi sayangnya nggak lama Blue pun terlepas dan masuk ke dalam mulut Dormammu itu. Red yang melihat itu pun jadi shock. Dia pun marah ke Dormammu. Tapi kemudian hal mengejutkan terjadi. Dormammu merasakan sesuatu yang aneh. Blue kini mengambil alih kekuatan Dormammu. Lalu dia bilang, "Wadidaw, wadidaw, wadidaw, aku jadi Dormammu nih. Red, tenang, gak usah takut, ini aku, Blue." Rednya mendengar hal itu pun jawab, dia bilang, "Lah kok gimana bisa kamu jadi begitu Blue? Tapi keren banget sih kamu Blue." Kemudian Blue menunjukkan kekuatan barunya ke si Red. Dia pun mengumpulkan kekuatan kosmiknya lalu menembakkannya ke bintang yang ada di depannya. Ajaibnya, bintang itu berubah menjadi jagung. Lalu dia menembakkan lagi ke bintang yang lain. Dengan sekejap bintang itu pun berubah menjadi kue tar. Blue pun asik sendiri bermain-main dengan kekuatan barunya. Melihat hal itu, kemudian Dormammu pun menyuruh Blue untuk menghentikan aksinya. Blue yang melihat itu pun akan menggunakan kekuatannya. Lalu dia bilang, Dormammu, tenang aja, aku punya kejutan untukmu nih. Aku bikinin sesuatu untukmu. Dan tada, aku bikinin pacar untukmu nih, biar kamu gak kesepian di dimensi ini." Melihat hal itu, Dormammu pun bilang, Kok gitu? Enggak deh, makasih. Udah, jangan main-main terus, hentikan semuanya." Mendengar hal itu, Blue pun bersedia untuk melepaskan kekuatannya, tapi dengan satu syarat. Blue meminta Dormammu ngebantuin dia dan Red untuk pulang ke bumi. Setelah mengeluarkan Blue dari tubuhnya, Dormammu pun menggunakan kekuatannya dan mengirim Blue dan Red kembali ke bumi. Akhirnya mereka pun bahagia karena udah bisa kembali ke rumah mereka. Tapi begitu terkejutnya, tiba-tiba muncul bayangan dari atas mereka. Ternyata itu adalah makhluk yang Blue ciptakan di dimensi Dormammu tadi nih geng.